Ada banyak hajat orang miskin kepada orang kaya. Dia muncul menolong tanpa ada niat apa-apa. Hanya muwajahah lillah. Hanya mencari ridha Allah. Nah, ini sejalan dengan kerja dia yang tengah berkhalwat. Para ulama membentangkannya ini supaya seluas-luasnya semua lapisan masyarakat dapat menjalankan khalwat. Bukan kelompok orang yang dapat berkurung di rumah saja yang dapat menjalankan khalwat. Tak. Orang-orang yang sehari-hari sibuk di masyarakat pun dapat menjalankan khalwat. Bahkan di sini, kalau kebiasaan dia menjadi penghubung antara petinggi-petinggi pemerintah dengan masyarakat, sekarang tetap dikerjakannya. Tetapi ada yang berubah. Ada yang berubah. Apabila dicermati, yang selama ini mungkin bila sudah ditolong seseorang ingin dipuji atau ingin diberi imbalan atau ingin dihormatkan, yang sekarang tak. Itu yang berubah. Karena dia ingin mencari pujian dari Allah. Karena ia ingin mencari kemuliaan dari Allah, penghormatan dari Allah. Dia tidak ingin mencari kemuliaan daripada manusia. Jadi orang itu memuliakan atau tidak, tak kisah, tak ada masalah. Tidak akan berubah di wajahnya dan di sikapnya. Itu yang dimaksud dengan setengah daripada mereka itu seorang yang menjalani akan jalan berbuat khidmat akan manusia dan menyembunyikan kemegahan bagi saudaranya yang muslim, yakni menolong akan kesusahan orang kepada raja-raja dan meminta syafaat kepada orang yang besar-besar. Meminta syafaat bahasa lama, bahasa kita minta tolong. Kita tahu orang susah ni ada hajatnya kepada orang kaya ni. Apa itu hajatnya? Hajat orang susah kepada orang kaya. Hajat yang rutin itu menerima zakat. Ini dekat rumah kaya dengan miskin, tapi bertahun-tahun zakatnya entah ke mana, tak pernah sampai sini. Padahal rumah dekat-dekat. Muncul orang yang tengah berkhalwat. Bapak orang kaya, sesekali ingatlah tetangga awak ni, orang miskin dia. Awak selama ni bayar zakat ke mana? Kenapa tak pernah sampai kepada orang yang miskin yang dekat rumahnya dengan rumah awak? Yang mana yang awak bagi zakat rupanya selama ni? Muncul orang ini, tidak ada pamrih, tidak ada mau marah dia, tak masalah. Suka dia, tak masalah. Ini kerja orang yang tengah berkhalwat. Baik. Mana pembaca kita? Tak nampak. Sila baca. Sana-sana dulu, bergilir ke sampai sini. Dari tepi. Ada, terus baca je. Ada lagi tepi. Mana bukunya saya tak ada. Bagi. Kalau jadi imam boleh sorong-sorongan. Kalau suruh baca tak payah sorong-sorongan, habis masa. Suruh langsung baca.
Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya setengah daripada mereka itu seorang yang menjalani akan jalan berbuat khidmat akan manusia dan menyembunyikan kemegahannya bagi saudaranya yang muslim, yakni menolong akan kesusahan orang kepada raja-raja dengan meminta syafaat, atau kepada orang yang besar-besar atau orang kaya-kaya, dan memasukkan ia akan kesukaan di dalam hati orang yang muslim. lagi, Artinya, dan setengah daripada mereka itu seorang yang menjalani akan jalan berperang sabil dengan kafir, dan mengerjakan ia akan kelakuan bersusah di dalam perbuatan kelakuan huru hara yang ditakuti akan binasanya itu. ya, di dalam perang sekalipun khalwat boleh dikerjakan, karena khalwat tidak menyita anggota zahir, dia merupakan tugas anggota batin. Tidak dapat berzikir secara lisan, secara qalb, hati. Lanjut. Artinya, dan setengah daripada mereka itu seorang yang menjalani akan jalan yang mengukurkan akan dia kemegahan, menggugurkan akan dia kemegahan mereka itu pada segala makhluk, dan sedikit ia berpaling kepada makhluk itu, dan meninggalkan ia akan menyampingkan dengan kebajikan mereka itu, membimbangkan dengan kebajikan mereka itu dan kejahatan mereka itu, yakni tiada hirau ia kepada perbuatan makhluk itu daripada jahatnya dan baiknya, dan meninggalkan ia akan kemuliaannya dan kemegahannya, dan duduk ia bersama-sama orang yang fakir yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala. Ini yang dibaca ini, orang ini menempuh jalan perubahan, itu maksudnya. Orang ini menempuh jalan yang selama ini dia loyal kepada orang jahat, loyal kepada orang maksiat, sekarang tak. Kemudian dari sikapnya yang berubah nih akan memunculkan pro kontra di masyarakat. Dia tak hirau. Ada yang menggunjingnya, ada yang membencinya, tak hirau. Misalnya yang selama ini dia mengizinkan ahli keluarganya keluar rumah membuka aurat, sekarang tak. Ini perubahan. Ini akan menimbulkan pro kontra di keluarga, di masyarakat, akan menimbulkan pro kontra. Orang ini tak hirau. Atau yang selama ini dia diam kepada atasannya yang membuat maksiat, sekarang tak. Dia aktif bernasihat sesuai dengan kemampuannya. Dari hasilnya itu, dari akibatnya itu, dia mendapat kecaman atau apa namanya itu, cemoohan, pengucilan, penurunan pangkat, dan yang sejenisnya. Tak ngapa-ngapa. Tentu saja hendak berjalan di sini harus ditengok diri dulu.
Jangan berani-berani apa namanya? Ukur dulu diri, ukur. Kalau cocok rasanya jalan di sini jalannya. Kalau tidak cocok dengan kemampuan nyali, jangan sini. Karena Al-Quran mengajari kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya jalan ini terbentang banyak. Jalan yang persuasif, lembut ada. Jalan yang lebih tegang ada. Jalan yang lagi tegang ada. Karena kesemuanya ini, sepanjang dia diperintah syariat, kesemuanya ini bahagian dari orang yang mengamalkan syariat. Oleh karena itu tuan-tuan, satu yang perlu digarisbawahi oleh orang yang tengah berkhalwat, jangan cepat-cepat menyalahkan orang yang tidak di jalan kita. Kan jalan ini dah banyak nih. Bila tidak di jalan kita, tak sejalan dengan kita, jangan cepat-cepat menyalahkan. Jangan-jangan dia ambil jalan yang lain, kita mengambil jalan khalwat di rumah. Orang ini mengambil jalan khalwat di jalan raya, di luar rumah. Macam mana nak bertemu ini? Tak bertemu. Tapi sesungguhnya jalan ini tersedia banyak. Khalwat juga. Tapi saya tengok duduk jadi kedai kopi. Masalah itu. Masalah bagi orang yang berkhalwat. Kalau tidak berkhalwat tak masalah itu. Karena bagi orang yang berkhalwat, jangan pernah dia mencela apa yang tidak dicela oleh syariat. Jangan pernah dia memuji apa yang dicela syariat. Jangan. Pembaca berikut. Sini. Bagi mic. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan setengah daripada mereka itu seorang yang menjalani akan jalan melemahkan diri daripada mempunyai tadbir dan ikhtiar dan merendahkan akan diri mereka itu seperti firman Allah Ta'ala, dan setengah yang lain daripada mereka itu mengakui akan segala dosa mereka padahal mencampuri mereka itu akan amal yang soleh, dan setengah yang lainnya daripada mereka itu berbuat kejahatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taubat atas mereka itu, maka mengampuni ia akan mereka itu. Ini jalan lain. Ini orang ni yang biasanya tegas menuntut haknya. Sekarang tak mau menuntut haknya. Diambil orang, digeser orang kebunnya, diam je. Digarap orang tanahnya, diam saja. Dicuri orang kapalnya, diam saja. Dibakar orang rumahnya, diam saja. Kenapa ini? Karena orang ini tengah berkhalwat. Dia menjalani jalan khalwatnya ketika ditimpakan bala kepada dirinya, walaupun itu dari tangan melalui tangan manusia, yang dahulu didatanginya ialah
saya ni banyak dosa, saya banyak kesalahan kepadamu ya Allah. Jadi engkau datangkan ini untuk melatih saya rendah. Kalau saya sabar di sini, ini satu jalan pengampunan Allah. Orang lain melihat, gila bapak ni gaknya. Biasanya bapak ni kalau dirugikan orang, dia pandai menuntut haknya. Sekarang sejak berkhalwat ni tak ada lagi. Semua dibiarkan. Dah rosak lah bapak ni, kata tetangga tu. Orang ini tak rosak. Tetangga tu tak faham jalan apa yang tengah dijalaninya. Biasanya bapak ni kalau nak pergi ke Batam, necis ini baju dia, sepatu dia mengkilat. Sejak sekarang berkhalwat ni dah tak ada lagi, tak bergosok lagi bajunya. Hui, jalan yang itu jangan tempuh itu. Saya tak bagilah anak saya dekat kepada konsep mempelajari Islam yang macam itu. Ada tak fikiran orang begitu? Orang ini tak faham. Orang yang biasanya necis dia, mengkilat, apa namanya, sekarang tengah berkhalwat dia memilih tidak mengkilat. Dia hendak melatih dirinya, melatih nafsunya. Selama ini saya biasa disanjung orang. Bagaimana kalau saya dihina orang tiap hari dulu? Supaya tahu rasa engkau, wahai nafsu, wahai syahwat. Itu jalan ini. Lanjut. Artinya, dan setengah daripada mereka itu seorang yang menjalani ia akan jalan yang belajar ilmu dan bertanya masalah akan amal dan kedudukan dengan segala amal, dan mendengar akan beberapa hadis dan menghafaz akan beberapa ilmu. Ini jalan lain. Sempena berkhalwat orang ini berjalan di jalan ilmu, menuntut ilmu, mengejar ulama kemana-mana, sampai di rumah ulama belajar apa yang perlu dicatat, apa yang perlu dihafal, mengambil ilmu dari ulama secara musalsalah, pindah kepada ulama lain, pantang dengar ada orang saleh, orang alim di sana, dia datang. Jalan ini jalan lain, tidak sama ini dengan jalan tadi. Dia tinggalkan kegiatan lain, dia pergi menumpu ke satu jalan, jalan menuntut ilmu, bertabarruk, datang pada ulama-ulama, musafahah, menerima ilmu dengan musafahah. Ini kerja lain. Ini kerja orang yang berkhalwat. Kenapa diperlukan mendatangi banyak ulama saleh? Karena ulama-ulama yang saleh pun mereka hidup di dalam salah satu jalan-jalan yang kita sebut mulai dari minggu kemarin. Kadang-kadang kita kalau tak tengok banyak ulama,
Kita kira jalan yang saleh, jalan yang baik itu hanya seperti jalan yang ditempuh guru kita ni sajalah. Yang ditempuh ulama yang lain itu tak baik, itu tak betul itu. Yang ditempuh guru saya ni, yang saya tahu kesolehannya ni, ini je lah yang betul. Untuk menguak ini, orang perlu datang kepada banyak ulama. Nanti akan menjadi keyakinan kepada dia bahwa para ulama ditakdirkan Allah mereka hidup berbagai cara. Dalam ilmu tauhid, apa hikmahnya supaya nampak di muka bumi ini Allah Maha Kaya meletak wakil-wakilnya. Oleh karena itu kita jumpai ada ulama yang fokus mengurusi ilmu. Ada ulama orang soleh juga, ikhlas, dia setiap melangkah menuntut ridha Allah, tapi kerjanya mengurusi orang ramai. Ada ulama orang soleh juga, kerjanya ikhlas menuntut ridha Allah, dia sehari-hari mengubati orang. Orang saleh juga berilmu dalam tinggi, dia kerjanya sehari-hari berdagang. Orang saleh juga ikhlas, kerjanya sehari-hari nelayan. Orang saleh kerjanya sehari-hari bertani. Orang saleh kerjanya sehari-hari melayan masyarakat, menjadi dokter, menjadi tukang bengkel, menjadi apa lagi? Apapun diletak Allah di sana wakil-wakilnya. Itu maksud daripada al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrisud dinaran wala dirhaman. Kalau kita mau membuka mata dengan peka, kita akan jumpai di semua bidang kehidupan yang tengah berjalan ni ada di sana orang saleh. Tidak semuanya orang saleh itu, ada orang saleh di situ. Oleh karena itu tidak ada alasan orang beriman untuk saleh, untuk tidak masuk di lingkungan saleh dimanapun mereka ditakdirkan Allah bekerja. Tidak ada alasan. Kemudian yang kedua, tugas orang ni tadi mendatangi orang saleh, kan itu. Orang yang mendatangi orang-orang saleh lalu musafahah, bertanya langsung, belajar langsung, minta nasihat langsung, orang ini akan diilhamkan Allah nur, tajam pandangan hatinya. Itu maksud daripada fazuru ala salihin. Kata Rasulullah, ziarahi kamu orang-orang saleh. Ziarahi kamu orang-orang saleh. Karena kenal saja tidak sama dengan kenal dan musafahah. Kenal dan musafahah tidak sama dengan duduk bersama. Duduk sekali tidak sama dengan duduk 3 kali. Itu maksud fazuru, ziarahi. Nah, orang ini menempuh jalan ziarah kepada orang-orang saleh di dalam khalwatnya. Lanjut. Yang ini baca, ganti. Sambung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dan sekalian jalan yang tersebut itu berkehendak di dalamnya itu kepada tempat
berhenti dan berkehendak kepada syekh yang mursyid, menunjukkan akan sekalian jalan itu yang tempat mengambil akan dia tarikatnya di dalamnya sampai supaya sejahtera daripada setengah dan daripada sesat dan fitnah, seperti kata Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullah taala, artinya barang siapa yang menjalin akan jalan tarikat ahli sufi itu dengan tiada syekh yang mursyid menunjukkan akan dia niscaya bingung ia dan setengah ia dan sesat dia dan barangkali jadi binasa serta orang yang binasa. Wallahu a'lam. Nah, yang dibaca barusan ialah mana-mana jalan yang kita pilih dari beberapa jalan yang sudah dibincangkan, yaitulah dia mulai dari muka surat 56 kemarin, wa minhum faminhum itu semua jalan-jalan. Manapun yang kita pilih, jalan pertama kemarin apa itu? Setengah mereka itu seorang yang menjalani jalan membanyakkan berbuat ibadat di dalam kamar. Jalan kedua kemarin apa itu? Orang yang menjalani jalan riyadah bertapa. Jalan kedua. Jalan ketiga, orang yang menjalani jalan masuk di dalam khalwat karena membanyakkan zikrullah, menjauhi bercampur dengan manusia. Ketiga itu kedua. Yang ketiga kemarin, orang yang menjalani jalan siyahah, yakni berjalan di hutan. Keempat, orang yang menjalani berbuat khidmat akan manusia, tinggal di kota, di keramaian orang, menolong orang-orang yang kesusahan secara ikhlas. Yang kelima, orang yang menjalani jalan perang fisabilillah, mengorbankan dirinya untuk meninggikan agama Allah. Yang kelima, orang yang menjalani jalan yang menggugurkan kemegahan, keluar dia dari kemegahannya selama ini, berpenampilan macam mana orang yang paling bawah di daerah dia itu, begitu dia, padahal itu bukan kebiasaannya selama ini. Ini dimaksudkannya untuk melatih nafsunya. Yang keenam, sebahagian orang yang berkhalwat, apa itu? Orang yang menjalani jalan melemahkan diri dari mempunyai tadbir. Tadbir ini orang yang berpangkat tinggi. Orang berpangkat tinggi biasanya tak mudah untuk dihubungi. Orang bawah-bawah mesti melalui ajudan dulu. Isi dulu daftar pertemuan. Jam berapa boleh jumpa. Tapi orang ni tengah berkhalwat mencari ridha Allah, dia ubah itu. Tak ada pakai daftar pertemuan. Mana yang duluan berhajat itu duluan dijumpai. Mana cara yang mudah ketemulah.
Itu cara khalwat. Pejabat-pejabat yang susah dijumpa itu, yang jaim-jaim tuh, bagi dia pekerjaan tuh betul supaya aman, biar jangan ditembak orang dia, biar jangan dipukul orang dia. Bagi dia, bagi orang kecil yang di bawah tuh, itu pekerjaan yang memutus asakan, membikin putus asa. Takkan bisa saya jumpa sama itu. Kenapa? Susah. Yang besar dari saya pun belum berhasil jumpa, dah berhenti dia. Berhenti dia, tak sampai lagi urusan orang kecil ini sama kita yang pejabat tinggi tadi, tak sampai. Bagi pejabat yang tidak mencari ridha Allah, eloklah tu, tak sampai. Jadi tak banyak yang sampai sama saya. Tapi pejabat yang mencari ridha Allah, rugi dia kalau tak sampai urusan orang kecil kepada dia. Karena semua urusan yang tak sampai kepada dia, padahal lazimnya dapat disampaikan kalau dicari jalan khalwat ini, semuanya akan disampaikan kepadanya di akhirat nanti. Mana lebih baik diurus di sini daripada di akhirat? Lebih baik urus di sini lah. Jadi kepala desa jangan jaim ya. Dulu sebelum kepala desa mudah dijumpai di mana-mana. Sekarang dah jadi kepala desa susah. Lewat ajudan. Wah, ini masalah ini. Yang keenam itu. Yang ketujuh apa? Belajar ilmu. Itu pun cara berkhalwat itu. Membikin daftar orang-orang soleh, datang dari pintu ke pintu orang soleh. Tak banyak cakap-cakap pun, sekejap-sekejap saja. Di sana akan ada hikmah. Jangan pernah berhenti silaturahmi kepada orang soleh. Sampai kita di satu kampung, entah merantau, entah mukim 3 hari 4 hari di satu daerah, tanya, di sini siapa orang soleh? Siapa di sini ulama? Di kampung kalian ni siapa di sini ulama? Oh, si Fulan, bawa saya main situ. Apa hajat bapak? Tak ada apa, silaturahmi. Karena Rasulullah menyebutnya syafaat yang terbesar pertama datang dari Rasulullah kepada orang beriman. Yang kedua dari ahli waris Rasulullah. Siapa ahli waris Rasulullah? Orang-orang saleh yang mempunyai ilmu dan ikhlas dia dalam mengamalkan ilmunya. Itu orang saleh. Itu ahli waris Rasulullah. Orang kedua yang akan memberi syafaat kepada orang beriman.